Alright guys, welcome back with me guys ya. Ya, semoga kalian selalu sehat selalu, stay safe semuanya, dan tetap semangat untuk menjalani di rumah aja. Tetap ikuti anjuran pemerintah. Ya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas sistem produksi. Dan ini adalah kelompok kami ya. Ini kelompok Soviet Ambiar Balungan Kere. Di sini ada Alif Nur Rahman, si Cina dari Banyumas. Ada Teguh Heri Purwanto dengan fotonya nggak tahu siapa. Dan saya sendiri yang mempesona, Andika Kusmawardana. Dan Rizal Rosaki yang sedang merengut. Ini fotonya. Kali ini kita akan membahas SCM, Supply Chain Management. Supply Chain Management menurut Douglas M. Lambert adalah integrasi beberapa kunci proses bisnis dari end user hingga para pemasok yang menyediakan produk, jasa, dan informasi yang menjadi nilai tambah untuk para pelanggan dan stakeholder. Ya, seperti yang sudah kalian lihat di opening video ini, dalam kesempatan ini SCM ini kita akan membahas bisa dibilang ini makanan pokok para anak kos ya. Dan selanjutnya akan dibahas lagi oleh Mas Rizal Rosaki. Halo guys, Bang Rizal di sini dan saya bakalan jelasin profil dari PT Indofood, di mana pabrik ini adalah produsen yang membuat beberapa produk yang nantinya bakal kita bahas lebih lanjut lagi. PT Indofood merupakan salah satu produsen dari produk bermerek yang mapan dan terkemuka. Dengan produksi usaha utama yang mereka buat antara lain adalah mie instan, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, dan makanan khusus serta minuman. PT Indofood ini punya produk mie instan yang berhasil menguasai pangsa pasar mie instan di Indonesia. Nah, PT Indofood ini punya banyak jenis produk yang dibuat nih, yang tentunya kalian udah nggak bakal asing lagi kalau dengan nama produk-produk ini guys. Produk-produk diantaranya adalah Indomie, makanan semua umat. Gue suka banget nih sama makanan ini. Yang kedua, ada Supermie, produk yang serupa namun beda rasa. Dan yang ketiga adalah Sarimi. Yang keempat ada Popmie yang bisa ganjal perut kalian kalau pas lagi lapar-laparnya. Dan tentunya masih banyak lagi produk yang dibuat oleh PT Indofood ini. Oke, sekarang kita masuk ke alur dari rantai pasok mie Indomie ya. Oke, nah di sini untuk alurnya ini dimulai dari pemasok atau supplier dari PT lain datang untuk menyuplai bahan-bahan baku. Ini ya kurang lebih di pemasok tepung atau bumbu, kemudian masuk ke penyimpanan atau gudang bahan baku. Nah, di gudang ini kemudian bahan-bahan yang sudah datang itu disortir ulang, apakah sudah baik atau belum. Nah, setelah dirasa baik bahannya itu lolos, kemudian masuk ke proses produksi atau pembuatan mie instannya. Nah, setelah dibuat kita ambil sampel beberapa untuk dilakukan pengujian apakah produk dari hasil produksi itu sudah baik atau belum. Kemudian setelah di lab itu sudah ini lolos, sudah oke, kemudian mie hasil produksi tersebut dikemas, mie siap didistribusikan. Nah, untuk pendistribusian dari Indomie ini sendiri ini sudah sampai ke luar negeri selain di seluruh Indonesia ya. Ke luar negeri diantaranya ada Eropa dan Asia Timur. Eropa, Inggris itu dulu juga ada, soalnya kita juga sering lihat ada sponsor Indomie pada saat Liga Inggris ya. Oke. Kemudian dari distributor langsung masuk ke toko
toko untuk menyediakan para konsumen yang ingin membeli. Jadi kita sebagai konsumen itu mendapatkannya dari toko setelah melalui alur proses pembuatannya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada identifikasi supplier dari PT Indofood. Nah, di sini ada kurang lebih 9 perusahaan ya yang menyuplai bahan-bahan baku untuk produksi dari PT Indofood sendiri. Nah, kesembilannya diantaranya yang pertama ada Bogasari Flour Mill. Di sini menyuplai bahan tepung, ini bahan pokok utamanya. Kemudian ada PT Salim Ipomas Pratama Tbk, ini menyuplai bumbu. Kemudian PT Food Ingredient Development, ini juga menyuplai bumbu. Kemudian ada Rocipack, ini juga bumbu. Kemudian Purinusa Eka Persada, ini packaging. Kemudian ada Supernova Group, ini juga supplier bumbu. Kemudian PT Cipta Kemas Abadi, ini packaging. Kemudian ada Respati, ini juga packaging. Dan yang terakhir ada PT Prima Makmur Rotokemindo, ini juga supplier packaging. Nah, ke 9 supplier PT Indofood ini 4 diantaranya sama ya, 8 maksudnya 4 sama bumbu semua, 4 packaging semua. Nah, untuk bumbu sendiri kok ada sampai 4. Nah, di sini apabila bumbu hanya berfokus pada salah satu perusahaan, ditakutkan apabila produksi melonjak dan permintaan dari PT Indofood ini lebih banyak dari sebelumnya, ditakutkan untuk supplier tidak dapat memenuhi. Nah, kemudian dari PT Indofood sendiri kemudian mendatangkan supplier selain satu perusahaan saja. Kemudian untuk packaging ada 4, itu karena dalam PT Indofood ini produksi tidak hanya Indomie, ada Pop Mie, mie bihun, super mie, sari mie, dan yang lain. Nah untuk packaging Pop Mie sendiri kan itu berbeda, nggak hanya plastik. Nah, di situ dibutuhkan bahan dari perusahaan lain yang dapat membantu untuk packaging dari Pop Mie, itu seperti styrofoam ya, dan packaging yang lain dapat menyuplai untuk produksi yang lain, seperti itu. Proses produksi dimulai dari tepung dicampur dengan bahan tambahan lainnya lalu dipres. Proses pengepresan bertujuan untuk membentuk untaian mie. Setelah terbentuk menjadi mie lalu dikukus, yang selanjutnya mie dipotong. Setelah itu, mie memasuki proses penggorengan. Setelah digoreng, mie langsung didinginkan untuk melakukan proses terakhir, yaitu pengemasan. Pengelolaan SCM. Pengelolaan SCM terdiri dari 1. FIFO, 2. Penata alur kerja, 3. Supplier. 1. FIFO. FIFO yaitu singkatan dari first in, first out, merupakan metode dasar dari manajemen pergudangan bahwa material pertama harus keluar juga dari gudang yang pertama kali. Penata alur kerja. Alur kerja yang tepat akan meningkatkan keefektifan rantai pasok. Yang terakhir, supplier. Supplier adalah pemasok bahan mentah. Untuk memaksimalkan pengelolaan pada SCM, maka harus mendapatkan kepercayaan dari supplier. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya, kami Makan Indomie.
Salam. Salam. Salam buat teman-teman.